Ya. Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama WEFM. We are for Murtadin, edisi Rabu 18 Mei 2022. Kali ini kita akan membacakan Alkitab kita di Yosua pasal yang ke-18. Sebelum kita mulai, kita angkat satu pujian. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian yang sangat terkenal, lagu legend ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Heni bisa buka doa? Ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kalau saat ini kami bersama-sama untuk mau mengadakan saat teduh kami, Bapa kami butuh urapan Roh Kudus, Bapa pada hari ini Tuhan, supaya kami bisa mata hati kami terbuka, roh kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, tolong ya Bapa supaya pembacaan firman-Mu ini dapat kami mengerti, dan setiap kami yang ada di sini Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang dari Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yosua 18. Ya, ini ayatnya ada 28, kita akan baca 22 ya. Yosua 18. Saya akan baca yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Bu Heni? Ya, sebab itu ia berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ayat 4, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Jason? Ayat yang kelima, sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yahudi akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara.
Ayat yang ke-6, kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi, Anak-anak putri? Oh ya, boleh silakan. Yudi. sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka, sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur Sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. 8. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo, aku akan buang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Ya, anak putri? 9, 10. Anak putri bisa? Ya, saya akan. 9 orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam satu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. 10. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Benny? Ayat 11, maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari Sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Jason? Ayat yang ke-13, dari sana batas itu turun ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar, ke pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. 14, kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di sebelah Bet Horon di sebelah selatan, menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yarim, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Ayat Yudi? 15. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meneptoah. Ayat 16. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinnom di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke Lebak Hinnom sepanjang lereng Gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel. Ayat 17. Kemudian melengkung ke utara menuju En-Semes dan melaju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, ayat 18. Terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Ya, 19. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. 20. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Ayat 21, kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Ben Hogla, Emek Kezis. Ayat 22, Ben Araba, Jemaraim, Betel. Ayat yang ke-23, Hawim, Para, Ofra, Kefar, Hamonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza. Nah, Putri? Ayat 27. Rekem, Irpeel, Tarala. Ayat 8. Zela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat
14 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Oke, amin. Kita akan berdiam diri sejenak. Setelah itu nanti kita akan kembali untuk sharing ya ayat-ayat yang sudah kita baca. Silakan. Ya, kita akan segera mulai sharing ayat-ayat yang sudah kita baca. Apakah Jason mau lebih dulu? Silakan, boleh. Bu Maya aja dulu ya. Oke, saya dulu. Jadi, pagi ini kita akan membaca Yosua 18. Selamat pagi, sahabat WAFM, baik yang ada di Zoom, di YouTube, di FB, maupun di berbagai channel, berbagai media lainnya. Pagi ini kita akan membaca Yosua pasal 18 ya, dengan perikop pembagian sisa tanah Kanaan di Shilo. Jadi perikop 18 dan 19 itu adalah pembagian tanah pusaka kepada suku-suku yang belum mendapatkan. Ada 7 suku yang belum mendapatkannya, seperti di Yosua 18 ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Pada masa itu orang-orang Israel hidupnya masih di kemah-kemah ya. Mereka masih di kemah-kemah, mereka masih berkumpul-kumpul ya, seperti saat mereka masih di padang gurun. Di padang gurun kan mereka berkemah-kemah tuh banyak sekali ya. Dan kemah pertemuan itu ada di tengah-tengah mereka. Nah, bahkan di ayat 1 dikatakan, maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka ya. Itu di ayat 1-nya. Jadi kemah pertemuan ada di tengah-tengah mereka, ada di Shilo. Nah, di ayat pertama itu dikatakan bahwa segenap umat Israel berkumpul di Shilo. Mereka yang sudah mendapatkan bagian tanah pusaka, mereka yang sudah mendapatkan tanah pusaka itu belum membangun rumah-rumah permanen ya. Mereka masih tinggal di kemah-kemah ya. Mereka juga mendapatkan jarahan yang banyak, dan nah, cara kumpul-kumpul dengan jarahan yang banyak itu membuat mereka bisa pindah-pindah dari satu kemah saudaranya ke kemah saudaranya yang lain untuk mendapatkan makanan. Mereka lupa bahwa masih banyak wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan. Jadi mereka masih menikmati jarahannya banyak ya.
mereka masih tinggal di kemah-kemah, makanan banyak gitu ya. Jadi di wilayah Kanaan itu tentu tidak lagi seperti mereka di padang gurun dulu ya, di mana untuk mencari makanan aja sulit. Maka makanan di padang gurun itu hanya mana. Tetapi ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, mereka sudah bisa menikmati hasil tanah Kanaan. Mereka tidak makan mana lagi seperti yang dikatakan di Yosua 11 ayat 12 ya. Coba kita lihat Yosua 5 ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Di ayat 12-nya yang di pasal 5 masih ya. Lalu berhentilah mana itu ya. Jadi mereka tidak lagi makan mana, tetapi mereka bisa menikmati makan makanan dari hasil tanah di daerah Kanaan itu. Jadi dengan jarahan yang banyak, makanan melimpah, membuat orang-orang Israel mager, kata orang-orang zaman now tuh mager. Mager apa, Yud? Mager itu malas gerak. Karena itu Yosua menegur mereka di ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang-orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu ya. Ini Yosua apa ya, mengingatkan mereka, menegur mereka, mengatakan mereka nih malas nih, hanya kumpul-kumpul, makan-makan ya. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya, ketika kita hidup dalam kelimpahan, biasanya perempuan-perempuan mulai apa ya, shopping-shopping gitu ya. Suami-suami dengan uangnya yang melimpah kasih kartu kredit, kartu khusus bagi istri-istri mereka. Anak-anak minta apa aja dituruti ya. Orang tua tidak sadar bahwa itu bukan sebuah pendidikan yang baik. Banyak sekali anak-anak yang gagal karena orang tuanya hidup berkelimpahan. Murid-murid saya ya banyak yang seperti itu. Anak-anak uang jajannya banyak ya, satu hari itu bisa ratusan ribu. Padahal hanya uang jajan ya ke sekolah. Barang-barang mereka barang-barang bermerek, topinya yang mahal, sepatunya ganti-ganti ya. Sekolah bukan lagi menjadi prioritas utama. Orang tuanya kerja di bank besar atau di perusahaan multinasional. Para orang tua bekerja keras ya untuk meraih karier, tapi anak-anaknya gagal karena orang tua berpikir dengan memberi apa saja yang diminta oleh anak-anak itu akan membuat mereka bahagia, dan itu salah besar ya. Jadi ini sering terjadi ya, sering terjadi di antara anak-anak kita, di keluarga-keluarga di mana orang tuanya dulu bekerja keras untuk mendapat apa bisa mencukupi keluarga mereka. Nah, ketika mereka sudah hidup berkelimpahan, maka anaknya tidak diajar, tidak dididik untuk bekerja keras juga, sehingga anak-anak itu hanya menikmati hasil apa yang dimiliki oleh orang tua, dan apa aja yang diminta oleh anak-anak diberikannya. Nah, itulah yang kesalahan ya, itu adalah kesalahan ya, sehingga anak-anak menjadi manja, anak-anak tidak bisa hidup mandiri ya, hanya bisa berfoya-foya, dan banyak anak-anak itu yang gagal. Saya sudah melihat di murid-murid saya seperti itu ya, mereka gagal, tahu-tahu mereka nggak bisa melanjutkan sekolah ya, karena mereka hidupnya nggak lagi fokus dengan sekolah ya. Lalu di ayat yang keempat Yosua berkata, di ini Yosua 4 ya maksudnya, Yosua 18 ayat 4. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku ya. Jadi Yosua ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa ya. Dia tegas, dia bisa menggerakkan orang-orang Israel yang tadinya mager ya, malas bergerak, merasa nyaman karena sudah bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya dengan aman ya. Ini
semua adalah anak-anak keturunan Yakub, ya, makan-makan, menikmati hasil bumi Kanaan dengan jarahan yang banyak. Mereka lupa bahwa tidak selamanya mereka akan hidup sebagai bangsa yang nomaden, ya, hidup di kemah-kemah, karena itu kan sudah menjadi tujuan, ya. Itu tanah Kanaan adalah tujuan, tanah yang diperuntukkan, dijanjikan oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham, dijanjikan oleh Tuhan maksudnya kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Mereka tentu harus segera membangun rumah-rumah mereka masing-masing. Karena itu Yosua menyuruh 3 orang untuk tiap-tiap suku untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan. Dan setelah itu dibagikan kepada 7 suku yang belum mendapatkannya. Nah, berikut ini ada suku-suku yang akan dibagikan dibagikan wilayah-wilayah yang akan menjadi milik pusaka mereka, ya. Jadi setelah tiga orang dari tiap suku itu menjelajah negeri, ya, yang belum ditaklukkan, lalu mereka datang kembali, mereka membawa hasil penelitian, mereka mencatat segala sesuatu, ya, di wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan, lalu dilaporkan kepada Yosua. Nah, berikut ini wilayah yang diberikan, yang diundi, ya, kepada 7 suku yang belum mendapatkan. Pertama, pagi ini kita membaca Yosua 18, ya. Tapi karena ini berkait dengan undi-undian, ya. Jadi saya akan merangkum sekaligus kepada Yosua 19 karena isinya adalah pembagian wilayah-wilayah kepada 7 suku, ya, 7 suku yang belum mendapatkan. Pertama, yaitu undian pertama jatuh kepada suku Benyamin, ya, yang mendapatkan wilayah di antara Bani Yehuda dan suku Yusuf. Nah, coba kita lihat di mana sih wilayahnya. Jadi pertama adalah apa tadi? Benyamin, ya, Benyamin. Di mana Benyamin? Kita akan lihat di mana mereka itu tempatnya. Kita akan lihat di mana Benyamin. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, teman. Nah, ini di sini nih Benyamin, ya. Benyamin ada di antara Yuda dan Efraim. Efraim ini adalah keturunan Yusuf, ya. Ini nih Benyamin, ya. Ini Yuda, ini Efraim. Jadi Benyamin ini ada di antara Juda dan Bani Efraim, ya. Itu ada di situ. Nah, berikutnya yang mendapat undian yaitu suku kedua, yaitu Simeon, ya. Simeon itu di Yosua 19 ayat 1. Undian yang kedua pun keluar bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon, menurut kaum-kaum mereka, milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda, ya, Simeon. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu undian kepada Bani Zabulon, itu ada di Yosua 19 ayat 10. Undian yang ketiga pun keluar bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik mereka sampai ke Sarid, ya. Lalu yang keempat, Bani suku Isyakar, keluar undian yang keempat, yakni Bani Isyakar menurut kaum-kaum mereka. Yosua 19 ayat 17. Lalu yang kelima yaitu undian kepada Bani Asher, itu ada di Yosua 19 ayat 24. Lalu berikutnya kepada Bani Naftali, ya, keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Lalu yang ketujuh yaitu Bani suku Dan menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ketujuh, itu di Yosua 19
40 ya. Jadi itulah undian-undian yang telah ditetapkan oleh Yosua ya. Kita lihat di Yosua 19 ayat 51, itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Jadi pembagian tanah-tanah pusaka itu dilakukan oleh Imam Eleazar ya. Imam Eleazar bersama dengan Yosua bin Nun sebagai pimpinan saat itu, dan oleh para tua-tua ya, oleh tua-tua Israel di depan. Jadi undiannya itu dilakukan di depan pintu kemah pertemuan. Ini luar biasa ya. Sudah wilayah-wilayah sudah dibagikan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Isa, dan Yakub ya, melalui perjalanan panjang dari mulai mereka keluar dari dari Mesir dan melalui 40 tahun perjalanan di padang gurun dengan suka duka ya, suka duka dan segala pahit manis pahitnya ya. Mereka mengalami jatuh bangun, ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal ya. Mereka yang usia 20 tahun ke atas itu tidak bisa masuk, gagal masuk oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, sehingga mereka sesuai dengan yang Tuhan firmankan bahwa orang yang 10 kali melakukan kesalahan tidak akan masuk ke tanah perjanjian ya. Dan yang berhasil masuk itu hanya Yosua bin Nun, Kaleb ya, termasuk Eleazar ini juga ya. Bahkan Musa yang menjadi pimpinan mereka juga, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, juga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Musa tetap dia diselamatkan, karena seperti yang Jason katakan kemarin ya, bahwa Musa bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Musa di dalam sebuah penglihatan yang bersama dengan Petrus ya, Petrus, Yohanes, Yakobus ya, di situ ada Musa, luar biasa di atas gunung. ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan, mungkin Jason. Silakan Jason. Saya sedikit aja ya menambahkan untuk yang sudah dipaparkan Ibu Maya. Bapak dan anak. Bapak itu ya bekerja keras, anak itu yang menikmati hasil. Biasanya begitu ya. Demikian juga kita ya. Bapak kita dan Yesus yang adalah Elohim Israel memberikan kepada kita berkat hasil kerja kerasnya untuk kita nikmati. Biasanya begitu. Dan itu pun terjadi pada kita. Kita menikmati apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita dengan cuma-cuma sebagai anak daripada sembahan kita, Tuhan pemilik alam semesta, yaitu Allah Israel, sehingga kita mendapatkan berkat-berkat surgawi. Kita sekarang ini mengerjakan bagian kita, seperti yang disebutkan tadi. Yosua menegur mereka supaya mereka itu tidak bermalas-malasan saja setelah mendapatkan berkat bagian mereka masing-masing, sehingga tidak ada satupun daripada daerah itu yang belum ditaklukkan. Jadi janganlah kita juga sama yang jadi gambaran buat kita pada saat ini. Kita tidak boleh bermalas-malasan untuk menaklukkan bagian-bagian dalam kehidupan kita yang belum kita taklukkan. Kita harus bekerjasama dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan pancingnya, kailnya. Kita tinggal melemparkan kailnya tersebut ke sungai, ke danau, atau ke laut untuk memancing ikan. Jadi bagian kita mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan modal.
ya modal darah Kristus dan juga Roh Kudus, bagian kita mengerjakannya supaya kita itu tidak dianggap bermalas-malas ya, seperti orang yang telah diberikan satu talenta dipendamnya di tanah, itu juga gambaran sebagai orang yang malas tidak mengerjakan bagiannya. Bagian kita yang mengerjakannya gitu. Seperti yang Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, bebanku yang telah ditaruhkan pada kita itu pun ringan, ya kita harus memikul salib, saudara ya. Memikul salib itu bagian kita. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembenaran budimu sehingga kita bisa mengetahui ya kehendak Tuhan yang benar dan kudus, dan kita menyerahkan bagian kita, yaitu tubuh kita menjadi bait Roh Kudusnya yang telah dikuduskannya, yang telah dibenarkannya oleh karena darah Kristus. Itu bagian kita. Kita beribadah bukan lagi jasmania, tapi beribadah secara rohania. Tuhan menginginkan kita menaklukkan ya bagian-bagian daripada kehidupan lama kita mematikan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah modal kita untuk mematikan kedagingan kita. Jadi ya kita jangan bermalas-malas ya, seperti yang telah Yesus tegur pada bangsa Israel. Jangan sudah mendapatkan berkat-berkat rohani, jasmani, ya. Ada yang di antara kita yang sudah diberkati secara jasmania, jangan juga melupakan saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan miskin. Memang Tuhan itu izinkan kita untuk kita menjadi kaya supaya kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di dalam Kristus, terutama nanti berlanjut kepada lingkungan kita sekitarnya bagi bangsa dan negara ini. Silakan yang lain untuk menambahkan. Ya, benar. Saya akan menambahkan dulu sedikit. Berkaitan dengan jangan bermalas-malasan, saya untuk anak-anak rumah singgah ya, rumah singgah putra dan putri ya. Ini adalah waktu masa kalian belajar, fokus kepada pendidikan saja. Apapun masalah yang kalian hadapi, apapun kondisi saat ini di rumah singgah kalian, tetap andalkan Tuhan ya, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, selalu andalkan Tuhan ya. Fokus kepada sekolah saja, jangan pikirkan yang lain-lainnya. Memang manusia tidak lepas dari masalah, kita pun ya, setiap kita pasti diperhadapkan kepada masalah, ada masa-masa sulit, ada masa-masa kita memanen ya, tetapi fokuslah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah andalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, apapun kondisinya, belajar. Ketika kalian itu fokus ke belajar ya, fokus nilai-nilai kalian bagus ya. Saya melihat ketika anak-anak di sekolah tuh ya, saya sebagai guru melihat bahwa anak-anak ini pintar, anak-anak ini rajin, bahkan kalaupun tidak pintar, yang penting anak ini sopan ya, tidak sombong, jangan sudah bodoh, berlagu gitu ya, sombong. Nah, itu jangan seperti itu. Tetapi kalian sebagai anak-anak Tuhan terus jadilah terang ya, yang keluar dari mulut itu jangan menjadi seperti orang-orang dunia ya, dikit-dikit ada binatang keluar, oh itu jangan ya. Pakailah mulut itu untuk memuliakan nama Tuhan, membangun ya, memperkatakan hal-hal yang baik saja. Kasihilah sesama temanmu ya, menjadi nanti pada saatnya nanti kalian akan memetik keberhasilan ya. Pasti ada jalan di mana kalian nanti akan ketika kita mengalami ke hal yang tidak menyenangkan, itu seolah-olah aduh Tuhan, gimana banyak sekali ya. Tetapi nanti ada saatnya ketika kita sudah bisa melewati masa-masa itu, maka kita bisa bersaksi tentang dulu keadaan saya begini, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, maka saya bisa berhasil melewatinya gitu ya. Terus berdoa,
tampillah, do the best ya, sebagai murid do the best, yang terbaik, bersikap sopan kepada guru, dan kerjakan tugas-tugas sekolah ya. Di rumah kalian kan sudah ada internet, segala tugas-tugas itu bisa di apa namanya, karena kan fasilitas di sekolah saya lihat beda ya dengan di Jakarta. Kalau kita di Jakarta anak-anak itu kalau PJJ ya, belajar online, kita ada pertemuannya itu memakai Google Meet ya. Saya memakai Google Meet berjam-jam ngajar anak-anak ya. Tapi setelah saya ngobrol, nanya-nanya sama kalian, sepertinya kalian nggak pernah belajar di Google Meet ya. Tapi nggak apa-apa, itu bukan, ya itulah tantangan-tantangan yang kalian harus taklukkan ya. Apalagi dengan internet yang ada, kalian bisa belajar apa saja di sana ya. Jadi tetap maju, berjalan bersama Tuhan sampai nanti meraih apa yang kalian cita-citakan ya. Yaitu untuk anak-anak rumah singgah, baik putra maupun putri, dan Yudi sebagai kakak terus memberikan motivasi kepada anak-anak ya, adik-adik, menjadi kakak yang baik buat mereka, menjadi contoh yang baik. Ya, Ibu Heni ada yang mau disampaikan? Iya, tadi semua udah dirangkum sama Ibu Maya ya. Cuman sedikit aja saya memberikan kekuatan di dalam hal bermalas-malasan itu, karena ada ayat di dalam firman Tuhan di dalam Amsal, kalau nggak salah Amsal 12 itu ya. Dia yang berkata gini, tangan orang rajin itu memegang kekuasaan. Tetapi kalau kita kemalasan itu ya, mengakibatkan kita tuh kerja paksa. Jadi kalau ada kemalasan di dalam hidup kita, akhirnya kita mengerjakan sesuatu itu juga udah nggak sukacita. Jadi kita harus bangun diri kita itu, jangan kita sampai malas gitu loh. Terus karena apa? Karena kemalasan itu ya, itu firman Tuhan mengatakan apa? Merontohkan atap rumah kita. Oleh karena kelambatan kita meresponi, supaya kita itu harus rajin gitu kan. Supaya apa? Supaya atap rumah kita itu jangan bocor. Artinya apa di dalam arti rohani ini? Supaya kehidupan roh kita itu jangan bolong, jangan tercuri dari hal-hal yang lain gitu. Nah, banyak nih, bukan anak-anak putri aja ya, banyak setiap manusia lah ya, mereka tuh malas bersaat teduh, malas membaca Alkitab ya, malas melayani Tuhan. Nah, jangan harap orang yang bermalas-malasan gini ya akan sampai ke Kanaan. Itu akan jauh dari kehidupan kita. Kalau kita malas itu kita nggak akan sampai ke Kanaan. Itu aja sih dari saya yang bisa saya tambahkan. Tuhan memberkati. Iya. Kita akan segera tutup ibadah pagi kita ini ya. Iya, ini saya akan tampilkan, kita akan angkat satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita ulang lagi ya. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah Kaulah perlindunganku, perlindunganku, Engkaulah yang lalu selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus, Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya, itulah iman kami Tuhan. Ya Bapa. Yesus adalah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau adalah tempat perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji, Engkau yang selalu kami tinggikan, Engkau yang selalu kami rindukan Tuhan. Amin. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami seperti Engkau telah menyertai bangsa Israel. Engkau hadir di tengah-tengah umat pilihan-Mu Israel. Seperti itulah juga Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Benar. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menjadi Tuhan kami. Engkau menyertai kami setiap waktu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami di rumah. Sehingga terutama anak-anak putri, Tuhan, mari Tuhan Engkau tutup bungkus setiap anak-anak itu. Yes, Lord. Engkau melindungi setiap mereka Tuhan, roh, tubuh, dan jiwanya. Engkau lindungi mereka dimanapun berada, ketika mereka diam di dalam rumah siang dan malam, pagi atau kapanpun Tuhan, ketika mereka berangkat sekolah, Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka saat sekolah, memampukan mereka mengerjakan tugas-tugasnya yang terbaik. Berikan kepada mereka roh takut dan gentar akan Tuhan, roh yang memberikan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, juga roh kecerdasan yang dari sorga, seperti Engkau sudah memberikan roh pengetahuan khusus kepada orang pilihan-Mu untuk membangun kemah suci yang rumit, dibutuhkan pengetahuan. Seperti itulah Tuhan, kiranya Engkau berikan roh pengetahuan itu kepada anak-anak kami di rumah Singgah Putra dan Putri, sehingga mereka bisa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak kebanggaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh mereka. Segala pengharapan kami letakkan hanya di bawah kaki-Mu ya Kristus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Heni. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun Ibu Heni ada di tempat jauh Tuhan, hidup sendirian, tetapi Ibu Heni tetap merasakan kehadiran Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan Bu Heni. Sehingga Ibu Heni selalu bersukacita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan Ibu Heni. Kau berikan kekuatan Ibu Heni dimanapun berada. Tuhan menyertainya, Tuhan melindunginya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa buat Jason. Yes, Lord. Walaupun dokter mengatakan penyakitnya berat, penyakitnya sulit disembuhkan, tetapi di dalam Yesus tidak ada yang sulit. Di dalam Yesus tidak ada yang berat. Di dalam Yesus, Jason sembuh. Setiap bagian tubuhnya yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sembuh dalam nama Yesus. Setiap bagian tubuhnya sembuh, berfungsi dengan baik. Tidak ada lagi keluhan-keluhan. Kami menyerahkan Jason ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Jason, setiap segala sesuatu yang dilakukannya berhasil oleh karena Tuhan. Tuhan memakai Jason sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu,
kebenaran tentang siapa Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berikan roh hikmat yang daripada Tuhan kepada Jason, sehingga Jason boleh memberitakan firman-Mu, kebenaran-Mu dengan hati yang sabar, dengan hati yang tetap sukacita, dengan hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam satu nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Kita angkat satu pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Bu Heni, stop recording. Iya, saya stop ya. Oke, stop.